Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, masih menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar video-video saya ya. Semoga apa yang saya bagikan ini yang berdasarkan pengalaman pribadi saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Saya yakin teman-teman juga akan sembuh ya. Tetap semangat ya. Langsung saja untuk menyingkat durasinya ya dari akunnya Monkey Deluvi ya. Mas katanya mau bikin video tipe asam lambung menurut sensasinya. Oke ya teman-teman ya. Jadi apa yang akan saya bagikan ini ya, ini yang murni berdasarkan pengalaman saya ya, sepengetahuan saya ya, karena saya bukan orang medis, bukan dokter, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan juga ya, saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini, alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya, tetap semangat ya. Jadi tipe asam lambung menurut sensasinya ya. Jadi begini ya teman-teman ya. Jadi mungkin banyak yang sudah tahu ya kalau tipe gangguan asam lambung itu dibagi menjadi dua ya. Jadi ada yang organik, ada yang fungsional ya. Jadi kalau yang organik itu yang disertai dengan ada luka fisiknya ya, mungkin radang lambung atau iritasi di lambung ya. Terus mungkin yang teman-teman ada yang merasakan juga yang setelah diperiksa ya, setelah dicek oleh dokter dengan sedemikian rupa ya, dengan peralatan-peralatan yang canggih, tidak ditemukan, mungkin tidak ditemukan ada luka, ada peradangan dan lain-lain, tapi teman-teman itu merasakan banyak sensasi ya. Itu kemungkinan karena gangguan asam lambung yang fungsional gitu ya. Jadi dispepsia fungsional dan dispepsia organik ya, teman-teman ya. Jadi banyak juga yang mengatakan asam lambung, asam lambung, asam lambung. Sebenarnya banyak macamnya ya teman-teman ya. Jadi ada yang bilang saya sakit lambung. Nah sakit lambungnya itu seperti apa ya? Mungkin bisa saja berbeda. Terus teman-teman juga kadang mendengar itu makin parah dan meninggal karena asam lambung. Nah teman-teman sudah yakin dan sudah percaya, bikin teman-teman itu panik, bikin teman-teman itu cemas. Padahal teman-teman kan belum tahu yang sebenarnya. Apakah benar itu sakit lambung atau sakit asam lambung? Mungkin juga bisa sakit yang lain ya teman-teman ya. Nah, tapi untuk kesempatan kali ini akan saya coba bagikan nih ya pengalaman saya ya, jenis-jenis dari gangguan asam lambung ya atau GERD gitu ya. Kalau biasanya orang yang terkena GERD juga bilangnya asam lambung gitu ya teman-teman. Terus kalau ada orang yang sakit lambung atau emah juga bilangnya katanya sakit lambung gitu ya teman-teman ya. Jadi ini banyak sekali yang seperti ini. Makanya pada saat saya dulu gitu ya didiagnosa saya terkena asam lambung, saya terkena GERD gitu ya. Orang lain yang tidak paham, orang lain yang tidak tahu tentang gangguan yang sebenarnya ya, itu ya sudah banyak komentarnya ya teman-teman ya. Minum ini aja nanti sembuh 1 minggu, 2 minggu udah sembuh gitu. Setelah dicoba juga nggak sembuh-sembuh juga ya teman-teman ya. Jadi karena gangguan asam lambung ini ya atau GERD ini juga banyak macamnya ya. Saya coba uraikan ya pengetahuan saya saja ya teman-teman ya. Yang pertama adalah teman-teman jika mengalami ya banyak sensasi ya, mungkin teman-teman itu merasakan yang dominan itu di geliyengan ya, sempoyongan ya, terus rasanya kayak mau pingsan ya gitu ya teman-teman ya. Terus ini juga sensasi fisik yang lainnya juga banyak ya, termasuk kembung, begah, perut nggak nyaman, terus kadang pegel-pegel juga, tapi ada yang dominan di sempoyongan, geliyengan, badannya oleng, terus kalau berdiri juga gemetar ya, takut jatuh, takut ambruk ya, seperti merasakan gempa ya, atau gempa diri kita aja yang merasakan gempa. Jadi kalau jalan itu goyang ya kayak di atas perahu lah gitu bahasanya itu seperti itu. Itu yang tipe pertama yang termasuk saya juga mengalaminya. Terus yang kedua ya teman-teman ya gangguan asam lambung atau GERD ya teman-teman ya yang sering dirasakan oleh penderita ini adalah sesak nafas ya atau nafas pendek ya. Terus rasanya itu kalau buat jalan itu ngos-ngosan. Nah, ini juga dibarengi dengan sensasi-sensasi yang lain, kadang perut yang nggak nyaman, terus kadang juga pegel-pegel, kadang linu-linu juga gitu ya, terus kadang rasanya itu tenggorokan itu juga sakit gitu, itu juga merasakan seperti itu. Akan tetapi ya biasanya ada yang mengalami sensasi yang bandelnya itu di
sesak napas, napas pendek, ngos-ngosan ya teman-teman ya, itu yang dominan sekali gitu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa bedakan nih ya, saya di tipe yang mana gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah yang tipe kliengan, sempoyongan, rasanya kayak mau pingsan gitu ya. Terus yang kedua itu adalah sesak napas ya, terus dada kayak sakit, celekat-celekit gitu ya. Terus buat napas seperti napasnya itu pendek, cepat ngos-ngosan. Nah, yang ketiga itu adalah biasanya ya orang juga merasakan yang namanya debar-debar. Saya pun dulu juga mengalaminya, cuma intensitasnya itu naik turun ya, tidak setiap hari. Tapi ada yang merasakan yang hampir setiap hari itu merasakan cemas dikit debar-debar. Kadang sudah lagi nyaman pun juga debar-debar, nggak enak, deredeg gitu rasanya itu. Jadi kayak gimana ya, kalau saya bayangin dulu gitu rasanya gini. Jadi ya kayak deredeg gitu ya teman-teman ya. Jadi rasanya itu kayak orang kalau lagi cemas gimana sih, dag-digdug berdebar-debar gitu, tapi intensitasnya itu agak lama gitu ya. Tapi itu juga nggak setiap hari yang saya rasakan ya. Yang setiap hari adalah geliyengan, sempoyongan ya, pala pusing ya, mata buram gitu ya, terus rasanya kayak mau pingsan ya. Terus lagi nih yang keempat nih ya, ada yang merasakan namanya sakit di seluruh tubuh gitu, yang berpindah-pindah ya teman-teman ya. Kadang sakit di belikat, kadang di perut kanan, kadang di perut kiri, kadang betis linu-linu, kadang kesemutan, kadang keringat dingin, kadang badan itu terasa panas, kadang terasa dingin sekali, kadang tenggorokan mengganjal, kadang hidung mampet gitu ya teman-teman, itu ada gitu ya. Jadi ada yang dominan setiap hari merasakan seperti itu ya, itu bergantian ya teman-teman ya. Jadi ingat ya teman-teman, yang pertama tadi ya, jadi di tipe yang dominan itu sempoyongan, keliengan, terus mata buram gitu ya. Terus kalau jalan seperti rasanya itu seperti kayak ada gempa ya, goyang kayak naik perahu gitu ya teman-teman. Terus tipe yang kedua adalah tipe yang sesak napas, napasnya pendek, terus buat jalan ngos-ngosan gitu ya. Itu tipe yang kedua ya teman-teman ya. Terus nanti cara penanganannya nanti akan saya bagikan ya teman-teman berdasarkan pengalaman saya. Terus yang ketiga itu adalah yang tadi saya sebutkan, yang ketiga itu debar-debar ya, sering berdebar-debar gitu ya teman-teman ya. Walaupun sensasi yang lainnya juga merasakan, tapi intensitasnya mungkin tidak terlalu sering ya, dan itu juga naik turun saja ya, tapi debar-debar itu hampir setiap hari merasakan. Terus yang keempat adalah sakit di seluruh area tubuh yang berpindah-pindah ya teman-teman ya. Nah, cara penanganannya gimana ya teman-teman ya, walaupun ya 90% penderita gangguan asam lambung mengalami semua ini ya teman-teman ya. Dan saya juga tidak bisa atau belum bisa membedakan mana yang organik, mana yang fungsional. Karena kalau sebelum pemeriksaan dari dokter, belum didiagnosa oleh dokter, saya juga tidak mau mendiagnosa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pahami saja, teman-teman ada di tipe yang mana ya teman-teman ya. Nah, cara penanganannya gimana ya? Ini yang saya alami ya teman-teman, dan ini yang saya jalani. Jadi ketika saya setahun terkena gangguan asam lambung yang begitu kebingungannya, dan saya belum tahu kalau saya itu juga ada GERD, dan yang sudah disertai dengan kecemasan karena nggak sembuh-sembuh, karena banyaknya sensasi ya teman-teman ya. 1 tahun itu saya itu seperti orang limbung gitu ya, ke sana kemari cari obat, cari alternatif, cari pokoknya banyak ya, banyak macamnya metode-metode pengobatan, dan itu juga tidak membuahkan hasil menurut saya ya teman-teman. Mungkin saya kurang sabar, kurang telaten ya, dan saya waktu itu juga belum menerapkan yang namanya atau memperbaiki yang namanya 3P secara konsisten. Nah, pada akhirnya saya ke dokter ya teman-teman, dan ke dokter itu saya putuskan saya berobat rutin ya gitu ya teman-teman ya. Jadi penanganannya tetap saya ke dokter lagi ya, saya periksa lagi semuanya sebenarnya saya kenapa ya, didiagnosa oleh dokter saya ada GERD gitu ya teman-teman, dan saya sudah sampaikan semua hampir semua lah ya, mungkin ada yang lupa juga saya, tapi hampir semua saya sampaikan apa yang saya rasakan dari ujung kaki sampai ujung kepala, sampai ketakutan, kecemasannya saya sampaikan semua ke dokter, dan dokter seperti menjawab santai saja gitu ya. Jadi tenang saja, nanti diobatin, nanti ikutin ini yang namanya pola hidup sehatnya, insya Allah nanti juga akan sembuh. Tenang saja, nggak usah berpikir macam-macam. Itu kata-kata itu masih saya ingat ya teman-teman, supaya saya suruh lebih rileks ya, suruh mengurangi beban pikiran dan menerapkan pola hidup sehat. Saya itu masih ingat sekali ya teman-teman. Dari situlah ya saya itu mulai ikutin arahan dari dokter ya.
sembari minum obat dari dokter, saya juga menerapkan atau memperbaiki 3P saya secara konsisten ya teman-teman ya. Dimulai dari pola makannya, terus pola hidupnya ya, terus setelah pola makan dan pola hidupnya kita bisa memahami, kita bisa ya bisa dibilang kita sudah apa namanya sudah tidak bingung lagi lah untuk mengatur yang namanya pola makan, tidak bingung lagi untuk mengatur yang namanya pola hidup ya, olahraga, tidur, istirahat yang cukup, jangan begadang. Lalu saya sedikit demi sedikit memperbaiki pola pikir saya supaya kecemasannya itu mulai menurun. Nah, ini ada pertanyaan juga ya, Mas, apakah benar Mas itu sembuh karena obat ya teman-teman ya? Intinya saya sembuh ya, saya dengan metode saya dibantu oleh dibantu oleh dokter ya, dengan dikasih resep obat-obat dari dokter ya teman-teman ya. Saya tidak mau hilangkan itu karena memang itulah yang saya jalani ya teman-teman, dan itu pengalaman saya gitu ya. Walaupun ada yang bilang minum obat sekian banyak juga nggak sembuh-sembuh, nggak ini dan sebagainya ya, mungkin bisa saja berbeda kondisinya antara saya dan teman-teman ya. Tapi yang saya alami, yang benar-benar saya rasakan waktu itu juga sensasinya banyak sekali, bukan di fisik saja tapi di psikis juga ya teman-teman. Dan saya menjalani metode, saya berobat ke dokter, saya rutin minum obatnya, saya ikutin arahan dari dokter, dan yang tak kalah penting adalah memperbaiki 3P secara konsisten. Jadi apapun jenis gangguan asam lambungnya, menurut saya pribadi ya teman-teman, kita perbaiki namanya 3P. Pola makan, pola hidup, dan pola pikir kita. Insya Allah akan sedikit demi sedikit itu berkurang sensasinya, sedikit demi sedikit kecemasannya akan menurun, dan insya Allah semakin membaik dan terus membaik hingga nanti sembuh ya, amin ya robbal alamin. Jangan lupa berdoa ya teman-teman, dan tetap berusaha, insya Allah nanti akan membuahkan hasil ya. Jadi kalau ada golongan asam lambung berdasarkan sensasi, sudah saya sampaikan seperti tadi ya teman-teman ya. Jadi golongan asam lambung sebenarnya banyak sekali ya teman-teman ya, mungkin kalau di bahasa medisnya ya, atau mungkin orang medis yang menjelaskan ya mungkin bisa saja berbeda dengan saya, tapi ini hanya sepengetahuan saya, pengalaman saya saja ya teman-teman. Untuk menjelaskan lebih detailnya lagi ya mungkin orang medis lebih paham ya, antara dispepsia fungsional dan dispepsia organik itu seperti apa dan bagaimana, dan cara menanganinya gimana. Tapi apa yang saya bagikan ini adalah yang murni berdasarkan pengalaman pribadi saya, dengan begitu banyaknya sensasi dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala. Yang dominan adalah sempoyongan, keliengan, rasa kayak mau pingsan, mata rasanya ngantuk, udah gitu buram, belum lagi kadang di sini tenggorokan, hidung mampet, berdebar-debar, napas ngos-ngosan. Itu banyak sekali ya teman-teman. Belum lagi sensasi psikisnya, ketakutan ini, ketakutan itu, dengar kabar ini takut, dengar suara burung takut. Banyak sekali yang sudah pernah saya alami ya teman-teman ya. Dan pada saat dulu saya itu mengalami hal seperti ini, memang rasanya itu pesimis, apakah saya bisa normal lagi, dan kenyataannya alhamdulillah juga bisa sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Oke teman-teman, tetap semangat. Salam sehat semuanya dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.